Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Piala AFF menggema pelatih Thailand puji skuad Garuda. Deretan pemain naturalisasi yang layak tampil di Piala AFF 2024. Legenda Korea Selatan ungkap fakta Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Piala AFF menggema pelatih Thailand puji skuad Garuda. Pengundian babak penyisian grup ASEAN Cup berlangsung di Hanoi pada Selasa 21 Mei sore waktu Indonesia Barat. Dari hasil undian, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi, pasukan Sintayong pun harus tampil waspada sejak fase grup. Meski demikian, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan boleh sedikit berbangga karena performa mereka mendapatkan pujian dari pelatih Thailand Masata Daichi, di mana sang pelatih menilai skuad Garuda telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Bahkan Ishi menilai Sintayong dan anak-anak asuhnya sudah mencapai level yang berbeda dan akan terus berkembang. Perlu disebutkan bahwa Indonesia sangat progresif dalam beberapa waktu terakhir. Mereka sudah mencapai level lain dan akan terus berkembang tidak berhenti, kata Masata Daichi. Berperan sebagai kampiun, Thailand kembali menjadi favorit juara pada edisi tahun ini. Meski begitu, juru taktik asal Jepang tersebut tidak ingin mengesampingkan tim-tim lain dalam perburuan gelar juara. Salah satu tim yang diwaspadai oleh pelatih berusia 57 tahun ini adalah Timnas Indonesia. Sementara itu, untuk diketahui pada edisi terakhir Timnas Indonesia kandas di semifinal usai kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Skuad Garuda tercatat sudah 6 kali mencapai final, namun belum pernah menjadi juara. ASEAN Cup tahun ini pun akan menjadi edisi ke-15 turnamen sejak pertama kali dihelat pada 1996 silam. Deretan pemain naturalisasi yang layak tampil di Piala AFF 2024. Pertama, Mark Locke. Meski ASEAN Cup tidak termasuk ke dalam agenda FIFA, namun Sintayong tetap bisa memanggil beberapa pemain naturalisasi, yakni yang berada di Liga 1 saat ini. Salah satunya adalah Mark Locke, yang mana juga merupakan pemain naturalisasi yang kerap diandalkan Sintayong. Namun memang belakangan ini dirinya tersisih setelah tak dipanggil pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Karenanya gelandang milik Persib Bandung ini bisa diandalkan oleh Sintayong untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 mendatang. Secara kualitas, Mark Locke masih menjadi salah satu gelandang lokal terbaik di Liga 1 dan menjadi pemain yang kerap diandalkan Sintayong sebelum kedatangan Tom Haye. Kedua, Stefano Lillipali. Usai lama tak dipanggil ke timnas Indonesia, Sintayong pun bisa kembali memanggil penyerang Borneo FC Stefano Lillipali untuk Piala AFF 2024. Penyerang milik Borneo FC ini menjadi pemain lokal dengan performa paling menanjak di Liga 1 musim ini. Usai mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga. Performanya itu membuatnya layak dipanggil ke skuad Garuda kembali, yakni untuk menutupi absennya dua penyerang keturunan seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun di Piala AFF 2024. Ketiga, Ezra Walian.
rekan tim Parklog di Persib Bandung Ezra Walian juga bisa dilirik Sintayong untuk menambah daya gedor timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut telah menjadi bagian penting dari Persib hingga berhasil menembus final Championship Series Liga 1 2023-2024. Terlebih lagi, kualitas Ezra juga telah dikenal Sintayong yang pernah membawanya dan mempercayainya tampil di Piala AFF 2020. Sintayong yang jenius, legenda Korea Selatan ungkap fakta. Pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong tidak berhenti untuk mengukir sejarah bagi tim nasional Indonesia sejak menangani tim Garuda pada tahun 2019. Dari timnas kelompok umur hingga senior, ST berhasil membawa perubahan signifikan dalam prestasi tim Garuda di kancah Asia. Bahkan kini menjadi tim Asia Tenggara paling disegani. Meski belum ada trofi, namun perkembangan itu terlihat dari ranking FIFA Timnas Indonesia yang saat ini naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1.102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Dan terkini, ST berhasil membawa tim Garuda melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Apa yang dilakukan ST bersama timnas Indonesia ini pun turut mengundang perhatian legenda Manchester United Park Ji-sung, di mana ia tanpa sungkan memuji pencapaian timnas Indonesia di bawah komando STY. Ia juga menyoroti kombinasi kerjasama antara pemain half-blood dan pemain lokal. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, kata Park Ji-sung. Terkini STY berambisi untuk menyapu bersih 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja target tersebut demi meloloskan Indonesia ke putaran ketiga, yang mana sebenarnya tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi. Sementara untuk memuluskan ambisi ini, STY pun berharap 3 pemain keturunan anyar dapat tampil melawan Irak dan Filipina. Mereka adalah Martin Paes, Calvin Verdong, dan Jeans Riven. Jika lolos dari grup F, Indonesia sendiri akan menjadi bagian dari 18 negara yang dibagi 3 grup di putaran ketiga kualifikasi. Masing-masing grup berisikan 6 peserta. Juara dan runner-up grup berhak lolos putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026.